Game selanjutnya Magic Cube versus Gluals. Ini banyak banget gue yakin yang nungguin karena di sana juga ada Ledda, Deandra, FDW, JLB, Duta Brazil alias Wawan MKS pastinya di sana. Iya. Ada Frontal juga, ada Nibos sama Imba. Iya. Nibos Randa ya? Randa. Pengantin baru. Nibos. Ini Aura Ini apalagi nih kalau misalkan ngomongin chemistry ya, kalau misalkan Magic Cube gak ada chemistry-nya cukup ditanyakan karena mereka ini pernah setim bareng. Betul banget. Sering ya? Ya, udah ada tembakan di sini nih. Yap, di sana satu G18 atau distannya juga sudah disiapkan. Mantap banget kita di sini. Gimana skill alok yang sudah digunakan mengcovering dan cukup baik sekali. Aura nih bos. Oh, Imba Jaya juga mengcover dan cukup baik sekali. Dimana Ledda coba ditembaki dengan G18 ya. Aduh, Oji ternyata berhasil dipulangin duluan. Di mana nih bos? Aura nih bos. Bakal dicari lagi di mana Aura, mana bang? Bakal tumbang juga nampaknya kali ini Duta Brazil. Do you ready to lose kali nih? Bakal coba untuk berputar dulu. Imba Jaya juga tinggal 51 HP nyawanya. Nggak bisa kemana-mana. Dan ternyata Magic Cube berhasil dilumatkan oleh Glual. Wow, tentunya ini menjadi poin penting lah kalau misalnya game pertama di mana bakal ada senjata yang bakal dibeli oleh tim dari Glual. Dan tentunya ini MP5 udah dibeli Glual. Aura Imba masih dengan pistolnya. Oh, udah beli AN94. Aha. AN94 dengan Thompson juga dibeli oleh FDW. Kita lihat saja apakah ini efektif ya. Dimana Ledda dan juga FDW udah mulai bakal maju terlebih dahulu sih sepertinya. Kayak lebih keras auranya nih. Dimana Imba dengan AN94-nya sudah mulai menembaki. Cukup baik sekali di sana, tembakan bakal coba diberikan. Namun Aura nih bos, mengcover dan cukup epic. Tapi setupnya udah cukup baik juga dari kedua tim pastinya kali ini. Gue mau lihat aja sih apakah Magic Cube atau Glual yang lebih penting juga ya. Karena di sini sesuai namanya juga. JLB udah maju ke depan, menyiapkan handgunnya. Imba Jaya udah di sana, megang senjata lebih bagus pastinya juga, ya kan? Iya, betul. AN94 di mana nih bos kali ini udah kena dapetin satu orang ternyata Imba JR di saat kumbas yang lain. Kita lihat JLB bakal coba untuk masuk, bakal coba di jump shot terlebih dahulu. Ada tembakan balasan dari JLB, ada gol cukup baik juga, tapi di belakang masih ada pemain dari Magic Cube yang lainnya. Di mana ada seorang JLB yang coba untuk nembak ke arah Imba JR, nembak lagi, belum bisa mendapatkan Imba, tapi kita lihat Ibosnya juga Frontal Oji langsung dapetin Ledda di mana Deandra ngebalikin keadaannya, tinggal JLB sendirian. Bakal diajar gol cukup baik lagi. Handgun dari JLB berhasil memakan korban. Aura Imba Jaya berhasil dipulangkan. Tinggal 3 lawan 1 ya. Karena Ledda sama Deandra disandra gitu aja. Kita lihat Oji. Kita lihat sih Aura nih bos nih ngambil senjata dari musuhnya. Mantap banget nih. JLB nih langsung ke trigger aja. Hampir saja tadi JLB ya. Padahal dia udah dapetin Oji, tapi ternyata masih ada 2 orang lainnya. Follow up-nya cukup baik juga coveran sehingga Oji masih bisa diselamatkan. Dia nggak mati, maksudnya masih cuma knock doang. Ya, 1 lawan 1. Atau 1 sama nih. Di round pertama kita, dimana kita langsung lihat aja Duta Brazil juga udah menghabiskan 1.600-nya untuk membeli senjata MP5 mungkin kah? Yuk, dimana Aura Nibos ini udah ngabisin 1.800-nya untuk beli vest dan juga helmet level 2. Betul banget ya. Dan MP5 sudah di tangan kali ini. Oji bakal coba untuk bergerak lewat samping jalan tikus dulu. Dimana pemain dari Glual gue bilang lebih dapat advantage ya karena mereka di atas ya. Iya, betul. Kecuali Magic Cube udah bisa naik ke arah atas juga untuk yang pastinya nggak balik tim dari Glual. Tapi kali ini Frontal dari bawah. Kalau misalkan dia mengantisipasi nanti bakal ada jepitan juga, bakal dijepit sama Frontal. Jadi pemain dari Glual harus berhati-hati sama Frontal. Ya, di sini ya Aura Imba udah ngamanin satu rumah. Dimana Aura Nibos juga udah mengcover dari sisi kanan, kemudian ada Duta Brazil dari sisi kiri. Mereka udah hafal sih, zonanya bakal tutup mana. Iya. Karena bakal di rumah Harpot itu di putih sini. Iya, benar banget. Di agak samping sini lah. Iya, mereka bisa ngamanin rumahnya dulu. Dan FDW Ledda sama Deandra udah diem aja di luar. Karena memang kalau misalkan mereka masuk ke dalam rumah, apalagi Imba megang shotgun, udah di cover sama Thompson dari Nibos juga. Dan pastinya Duta Brazil tak lain tak bukan ya Wawan MKS pasti udah siapin MP5-nya dan juga Gluos yang sudah di set up. Dia bakal coba untuk ngecek dulu di lantai 2 ada orang apa enggak. Dan Frontal Oji, apakah Oji terdeteksi oleh tim lawan? Karena ini bakal menjadi setup jepit juga ya. Karena Frontal bakal coba untuk bergerak dari sebelah kiri. Duta Brazil berhasil kena oleh Deandra, langsung saja dipulangin. Tapi kita lihat Frontal aka Oji bakal coba untuk nembak ke depan. Dan ternyata masih bisa dibalikin. Kali ini tinggal 2 lawan 3. Ada jump shot dari Imba JR dengan shotgunnya belum bisa mendapatkan korban. Tapi dapat 1. Imba berhasil dibalikin. Cover cukup baik. Tinggal Randa nih bos. Ya, reviving juga lagi dilakuin sama tim daripada Glual. Tentunya ini menjadi sebuah pulangan senjata tembakan dan hampir saja seorang Randa atau Aura Nibos berhasil
nge-save poinnya, tapi ternyata masih belum bisa karena cover run dan follow up dari Gluol begitu cepat. Ini seperti gue bilang, apakah Magic Cube masih bisa lolos atau tidak? Ya, dan kira-kira nih untuk match ini pertama ini siapa nih yang diuntungkan oleh Bang Lihan sendiri? Apaan? Gimana? Yang diunggulkan sama gua, Ya. yang gue dukung gitu ya? Yang didukung sama Lihan. Ya, karena gua orangnya aura banget ya. Ya, Udah gue banget. ke Magic Cube sih sebenarnya. Tapi kita lihat aja nih apakah bisa gitu ya. Tapi gue juga bukan nggak mau dukung Gluol gitu ya. Cuman kan lu tadi kan yang lebih dukung mana? Iya gitu. dong. Ya dukung satu. Tapi hati-hati nih, Magic Cube lebih kayak ngeprank aja. Karena Bang Wawan MKS tuh panutan gue banget. Wow. Bang Keren, Wawan keren. MKS ya, duta Brazil. Duta dia itu win. Oke. Ya, masih kita lihat sini Aura Imba Jaya juga udah punya M1887 sama AN94. Ini menjadi salah satu kombin senjata yang cukup baik ya, dimana jarak dekat dan jarak jauhnya bisa diamankan dan cukup epic sekali. Dan lagi-lagi Gluol sendiri pun rata-rata pakai AN94, dimana FDW lagi-lagi dengan SKS-nya, dimana FDW tipe seorang support, dan juga ada MP5 yang sudah digunakan. Nah, lagi-lagi FDW mungkin di sini jadi support karena dia udah ada di atas. Di mana vision cukup luas juga. MP5 dari seorang Deandra, dia SMG. Tapi ini Ledda nggak pakai SMG nih. Kita lihat. Dia pakai Angga ya? Iya, pakai Angga. Gue nggak tahu deh, mungkin ada secondary weapon. Bisa jadi sih. Tapi di sini nih. Wow. Ledda dapetin Imba langsung saja di knockdown. Tapi di sana ada Abang Duta Brazil. Ya, yang berhasil menyelamatkan Imba JR atau kawan kali. Nah, dan jadi masih bisa diselamatkan juga, masih menunggu zona sampai menutup di mana frontal cuma punya shotgun doang. 1887-nya. Ya, lagi 1887. Oke, kita lihat sini Bapak Jamsud kita. Oke, Duta Brazil kita langsung aja mulai memutar kembali. Udah Aura nih bos, udah jatuh. Aura nih bos. Waduh, dikembalikan saja dengan cukup cepat sekali ya. Langsung di end gitu aja, dimana Imba JR bakal coba untuk melakukan strafing. Coba untuk gocek-gocek dulu, nembak masuk sambil nge-defense juga tentunya. Dengan obstacle yang ada Gluol cukup baik dari tim Gluol, bakal coba untuk masuk obstacle selanjutnya. Sudah mulai menutup kali ini, dimana 4 lawan 3 frontal juga cukup kritis nyawanya. Bakal coba pakai medkit terlebih dahulu. Imba JR bakal coba untuk flanking, tapi nampaknya temannya sama jatuh. Oji malah dipulangin sama FDW, kali masih dijam dari Duta Brazil. Ini dia Bang Wawan MKS berhasil mendapatkan Ledda, dimana Aura Imba juga berhasil menyusulnya. Imba JR tinggal sendirian, bakal coba untuk satu lawan dunia, bakal coba dimajuin lagi karena dua orangnya Deandra gak bisa dikalahin karena masih ada JLB di belakangnya. Wow. Akhirnya Gluol dapatkan 3. Tentunya ini menjadi poin terakhir bagi round kelima ya, dimana Gluol sendiri pun hanya butuh 1 poin untuk mendapatkan round ini dan mendapatkan 1 poinnya. Dimana Magic Cube mempunyai harus punya kerja keras lebih ya untuk mendapatkan poinnya, dan di sini ada beberapa sudah dibeli. Wow, Duta Brazil kita udah pakai 10-14 nih. Aduh, udah pakai shotgun. Iya. Karena memang lama banget ya bunuh pakai SMG. Ya udahlah kita pakai shotgun aja lah. Kita lihat nih apakah ini bisa memberikan warna berbeda bagi Magic Cube sendiri. Dan juga Gluol ini udah mulai bertahan, dan lagi-lagi FDW dengan SKS-nya tidak mau digantikan. Iya, dia masih jadi support fire dari kejauhan juga, dimana Imba JR kita lihat ternyata menerima damage begitu banyak. Mereka shotgun semua nih kalau misalkan gue lihat dari Duta Brazil. Frontal nih bos sama Imba ya, itu mereka pakai shotgun ya, M14 sama M1887. Tapi frontal enggak, dia pakai handgun. Pakai handgun kamu? Iya. Frontal cuma pakai handgun. Dia udah nembak-nembak juga. Gue belum tahu apakah dia punya. Ada satu bagan coba dilembakkan. Ada Gluol ternyata. Saya refleks yang cukup epic. Tapi kita lihat Oji menerima segitu banyak, cukup kritis nyawanya, masih bisa bersembunyi. Ada orang nih bos Renda yang udah nge-spot juga GLB dan juga Deandra. Bahayanya kalau misalkan dia cuma tahu ada 1 orang doang sih. Kalau misalkan dia tahu ada 2 harus hati-hati muter sih. Kalau enggak ya bahaya juga untuk si Randa sendiri. Di sini Aura Imba pakai M1887 double, tentunya menjadi sebuah power tersendiri di mana peluru 2-nya bisa langsung digantikan dengan senjata bisa jadi 4 nih kayaknya. Ya, di sini Duta Brazil juga mulai lakukan munduk gaming. Frontal dia cukup pede sekali dengan pistolnya. Ledda udah mulai ngintip juga, tapi di sini LG IKF frontal
yang dimana dia belum mau nembak karena seorang Ledda karena berbahaya banget. Ledda pegang MP5 juga, bakal ada jump shot dari frontal, nembak ke depan masih ada Gluos dimana Imba bakal coba untuk flanking dulu, dimajuin gitu ya. Imba berhasil menggunakan FDW kali ini, satu orang berhasil dipulangkan. Ada shotgun lagi ya Roni Bos, bakal dengan 14 nya coba untuk jump shot. JLB berhasil dilumatkan, tinggal 2 orang lagi Ledda jaga Diandra, dimana Oji cukup berbahaya banget, kayak cukup sulit banget karena Oji berhasil di knockdown juga. Tinggal Duta Brazil sendirian, ini dia Bang Wawan, dia ready to lose karena masih bisa di jump shot dan ternyata masih bisa menang. Itu dia. Abang biasa Duta Brazil. Duta Brazil kita akhirnya menunjukkan taringnya. Wah. Nah, ini Oji udah beli langsung 2 senjata. Ya, dimana ada SKS langsung dibeli sama Oji, sama juga Thompson. Ini kenapa Oji yang kita tahu bersama-sama bahwa Oji itu adalah salah satu bapak jumpsuit tidak membeli shotgun M8817 atau 1014. Iya, dia pegang Thompson. Iya, dia lebih memilih pakai Thompson daripada pakai shotgun. Ini kenapa? Oh, malah digantikan dengan MP5 aja. MP5 dengan Thompson. SKS-nya dibuang gitu aja. Kalau misalkan dilihat dari resource yang sekarang, tim dari Magic Cube lebih diunggulkan dengan segi resource ya, dari vest dan juga helm. Betul dibanding banget. tim dari Glue Wall yang dimana mereka cuma punya vest level 1 dan juga nggak punya helm sama sekali. Kalau misalkan kena kepalanya udah langsung auto pastinya. Betul Gimana banget. ada coba tuh jump shot dari frontal, coba tuh berlari, alok diaktifkan, coba tuh bersembunyi terlebih dulu karena udah kelihatan Ledda ternyata di sana. Ya udah mulai ada tembakan terhadap frontal, dimana Oji sendiri pun udah mulai disakiti. Jauh ada skill alok yang sudah menutup HP yang sudah terkurangi. Ya udah nih bos. Bakal coba tuh muter-muter dulu cari posisi musuhnya ada di mana nih ya kira-kira ya. Gue masih belum kelihatan juga karena beberapa yang lainnya belum kelihatan. Tapi Imba ternyata di saat yang sama juga berhasil mendapatkan JLB, langsung saja dipulangin karena Gluosnya ternyata gak bisa menyelamatkan seorang JLB kali ini. Tinggal Ledda, Diandra dan juga FDW tersisa, tapi frontal Oji udah nembak ke depan juga, bakal coba dimajuin di rush di sana. Kita lihat Duta Brazil coba untuk flanking juga di mana Ledda nya tinggal sendirian. Ada tembakan dari Bajak SKS-nya Jakarta FDW tapi masih belum bisa menumbangkan FDW. Yap, benar banget. Dan di sini Duta Brazil dengan senjata-senjatanya tentunya menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, di mana Duta Brazil udah punya senjata jarak jauh dan dekat. Lagi-lagi di sini Ledda tidak melakukan pergerakan yang begitu sia-sia. Ledda masih bertahan di ambang pintu untuk menunggu Oji dan juga Duta Brazil. Tapi di sisi lain juga terlihat Aurani Bos kena damage juga dari pemain Glue Wall. Masih dipojokin aja karena pasti pressure lebih tinggi dari arah Magic Cube juga ke arah tim Glue Wall karena memang udah kalah personil. Tadi terlalu cepat juga JLB tumbangkan. Oh, headshot dari Oji AK frontal, 2 kali headshot karena Diandra ada shot, ada granat, langsung langsung diras aja dan langsung di end oleh Magic Cube. 3 sama kali ini, sangat sengit. Dimana memang menang luar biasa. Iya, menang resource juga sih. Menang resource. Jadi mereka juga lebih ngamanin ke arah zona dan tentunya buat Glue Wall tadi untuk masuk ke di zona agak-agak susah karena mereka udah kayak dihadang di depan gitu. Jadi buat mau tidak mau buat Glue Wall kalau misalnya mau masuk zona mereka harus melangkahi daripada Magic Cube dulu. Yes, setuju banget dengan Abah pastinya. Dan gue belum ngeliat spam grenade lagi pastinya di arah Mil kali ini. Mereka bakal coba untuk lari ke atas, lari sekencang-kencangnya juga karena pasti dari segi gold untuk granat yang seperti gue bilang flashbang pun diaktifkan. Udah ada Gluos juga langsung dipasang, bakal coba untuk nembak ke depan, langsung di spam granat oleh satu orang dari pemain Magic Cube. Ada lagi frontal Oji kali ini nembak granat terlalu dekat dan Aura Imba berhasil diledakkan oleh granat karena Mil ini dia tempatnya granat kali ini. Masih ada pemain dari Glue Wall coba untuk masuk ke pertahanan lawan dari tim Magic Cube, di mana tinggal Aurani Bos dan memang posisinya tidak mengenakan untuk tim Magic Cube. Wow. Dan Glue Wall dapat poin pertamanya tentunya di mana DG Ledda, JLB, Diandra dan FDW lagi-lagi menunjukkan chemistry-nya yang sangat luar biasa. Iya, gue sih udah melihat akan adanya game ketiga nampaknya. Sesuai pandangan gue mungkin, pemikiran gue mungkin bisa aja sih adanya game ketiga karena perlawanan dari kedua tim ini tuh sama-sama nggak mau kalah. Iya, benar banget. Ini dia kalah hari. Iya. Sini lagi-lagi nih. Ini game-game pertama mereka lepas. Oh, Oji malah lepas si pistolnya. Dibuang atau memang beli yang baru? Tidak tahu. 500 dibeli oleh Imba. Tapi nampaknya kalau misalnya kita lihat dari kostumnya Oji sendiri, gue sih prediksi ini mapnya dia karena ini Kalahari dia pakai baju kayak mau di pantai main pasir ya kan, cocok banget buat di Kalahari. Tapi kayak anak gurun. Ya.
Dan gue bilang seperti apa yang gue bilang, Imba JR berhasil mengalahkan korban Ledda berhasil dijatuhkan, dimana Imba bakal coba untuk berlari mundur dulu. Udah kritis banget, bakal coba di follow up oleh Duta Brazil dan juga OJK Frontal. Ada di boss, berhasil bakal JLB kali ini gak mau kalah. Duta Brazil juga melakukan pergerakan karena Diandra juga FDW. Dimana Ledda cukup kritis nyawanya melawan seorang nih boss. Tapi kita lihat ternyata Frontal berhasil dijatuhkan melawan FDW. Duta Brazil belum kunjung kelar juga untuk melawan lawannya. Kali ini masih Duta Brazil dan juga nih boss tersisa Randa. Dan tinggal 1 lawan 2, dimana masih bisa di follow up juga, masih bisa di revive. Jadi kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Magic Cube kalau misalkan seandainya JLB berhasil selamatkan, tapi ternyata enggak, karena kita lihat Imba aja terlalu imba kali ini sendirian. Dan ternyata oh itu nih bos, itu Randa. Cukup sangat kecil namanya sehingga tidak terbaca oleh saya. Oh, aula nih bos. Ya, ini Duta Brazil udah ngumpulin 2 poin eliminasi. Tentunya udah mulai Wawan M sendiri itu udah mulai mendominan banget untuk pertarungan ini, dimana tadi kita tahu bersama-sama di round pertama ada Oji yang cukup dominan. Kini ada Wawan, langsung aja, dan Glua sendiri pun mulai shopping dimana mereka udah habiskan 800, 1200, 900 juga 800 dolarnya. Ya, tapi mereka terlihat memberikan vest atau juga helmet ya. Mereka masih fokus ke terhadap senjata, di mana FDW sendiri pun dapat atau membeli Iron 94-nya, dan mantap ya. Di sisi frontal sendiri ada Duta Brazil dengan MP5 yang sudah dibeli, dan juga ada seorang Aura Imba dan membeli AN 94 ya. Di sini langsung saja amati apa yang bakal terjadi, di mana ini round kedua di map Kalahari. Yoi, ada di tulang mamot kali ini, mana Aura nih bos udah kena tembak dari Ledda. Dan ternyata FDW beli Angga juga di sana dengan gold yang terbatas juga, pasti karena mereka dikalah di ronde pertama. Betul. Di gunfight-nya mereka kalah, tapi kira-kira ada Aura nih bos udah kena hajar oleh Ledda, dan Aura nih bos langsung coba untuk di end aja, langsung dipulangin lagi zaman, langsung dipulangin ke lobby, di mana Imba JR, Duta Brazil dan juga kayak Frontal kali ini yang tersisa. Oji. Enggak, masih ada seorang Duta Brazil dan Imba masih berusaha menembaki. Oh, luar biasa, di mana Ledda udah mulai disakiti oleh Duta Brazil. Tapi cukup jauh jaraknya. Oh, di sini ada FD. JLB ternyata bukan FDW. Yuk, Duta Brazil masih gunakan skill aloknya, dan ini cukup luar biasa, di mana Glow sudah dipasangkan, jadi arahnya masih diputar. Yep, dan tembakan lagi dari OJK Frontal, di mana Ledda berhasil mendapatkan Imba JR, tinggal berdua, tinggal Duta Brazil bahkan sendirian kali ini. Apa yang akan dilakukan oleh Bang Wawan? Bakal di jump shot dengan MP5, tapi ternyata tembakan yang masuk karena berhasil digocek oleh JLB, dan menjadi skor 1 sama kali ini. Ya, JLB 09 tadi berhadapan di akhir dengan Wawan MKS, cukup luar biasa. Pada sama-sama SMG untuk senjatanya, di mana submachine gun cukup luar efektif banget di Ali, di mana dua-duanya juga nggak pakai vest sama sekali, helmet juga nggak pakai. Jadi tentunya siapa yang tembak duluan kayaknya yang masuk ya, kayaknya lebih diuntungkan oleh posisi atau kecepatan tangannya. Masih sengit banget sih. Buat kalian mungkin gue penasaran sih, kalian dukung yang mana ya? Tim dari Magic Cube kah atau tim Global nih? Karena di 2 tempat ini sama-sama influencer semua, sama-sama star semua. Gue yakin idola kalian semua gitu ya. Iya, ini idola. Kalau gue sih Babang Duta Brazil aja. Oh, kalau saya siapa? Wah, saya siapa ini? Ya, kalau gue semuanya lah, semua itu idola gue. Okay. Ya, ini sini Frontal. Oke, dia udah siapkan MP5 tapi dia nggak beli. Oh, ternyata padahal dia punya 200 tapi nggak beli helmet. Tidak beli. Nabung. Kayaknya lebih ke save. Nabung pangkal kaya. Iya, amin. Dia nabung dulu. Sedangkan memang dari sisi resource di sini ternyata Global lebih unggul dengan adanya vest. Ya, dan juga helm. Beberapa orang udah megang vest dan helm bahkan. Iya. Dibanding tim Magic Cube yang kali ini bolong botak banget, Frontal turun ke bawah langsung di NLF FDW dengan Angganya kali ini langsung saja menerima tembakan yang sungguh sakit, di mana Imba JR belakang tembakan balasan, tapi ternyata Ledda sakit banget tembakan dengan MP5 ya, di mana Duta Brazil coba bergerak masuk dari belakang, ada tembakan dari Duta Brazil, dapat 1 FDW jadi korban kali ini. Ada satu lagi, Glow cukup baik bahkan coba di revive FDW kali ini, dan ternyata Duta Brazil langsung melakukan pergerakan mundur, serang dari belakang, cukup kritis nyawa dari seorang FDW, tapi ternyata Duta Brazil malah diserang balik oleh lawannya. Iya, nih Duta Brazil gunakan skill locknya untuk nambal HP walaupun dia punya medkit sebenarnya. Oh betul, gunakan medkitnya akhirnya, dimana FDW dan juga teman-temannya bakal coba lakukan backstep, namun udah mengamankan. Sepertinya bakal main zona di sini. Tapi gue rasa sih dengan posisinya posisi dari tim Global lebih oke ya, karena mereka berempat juga. Kalau misalkan 4 dari 3 orang yang ngasih
medkitnya satu orang yang sama itu bisa menang. Iya betul banget. Dibanding tinggal 2 orang doang ngasih medkit ataupun pakai alok pun ya gua rasa susah banget kalau misalkan mau main adu zona ya. Iya benar banget. Sementara Aura Nimbus juga udah nggak punya medkit sama sekali di sini. Iya. Posisi di Duta Brazil juga udah menggunakan satu medkitnya tadi. Tentunya ini pasti tim daripada Gluo lebih diuntungkan dari sudut manapun, ini tim Gluo lebih diuntungkan. Dan kali ini pun dari Duta Brazil dan juga orang nih bos bakal coba untuk bergerak turun ke bawah. Udah turun lagi lompat nyampetin waktunya untuk ke arah Duta Brazil, tapi agak sulit banget karena zonanya semakin mengecil. Gak bisa turun ke bawah. Bakal coba jadi Mr. Bean nampaknya. Ada cahaya lagi dan ternyata gak bisa. Ya ampun. Ya, dan benar banget kan tentunya untuk Gluo diuntungkan dan ke sudut manapun. Di sini akhirnya ada 2.400 masing-masing. Paling tinggi Ojik Kapanta bakal apa yang dibeli. Dimana untuk Gluo sendiri pun dia hanya tinggal menutupi kekurangan yang ada di face the helmet level 2 yang dimiliki oleh Deandra dari match sebelumnya di round sebelumnya. Kemudian juga FDW udah punya face ya, di sini masih ada 600 dimiliki, bakal coba dibelikan sesuatu. Oh, ada JAB yang udah cukup mumpuni untuk sebuah pertempuran ya, dimana Deandra dan FDW udah cukup kuat. Sementara di sini Akaponta sendiri pun hanya mempunyai face dan juga Aura Nimbus dengan face-nya. Sementara Imba lebih memilih menggunakan helmet. Oke, kita masih di bagian kapal yang sudah rusak kali ini. Bakal bertemu di tengah juga. Aura Nimbus, OG, Ikia Frontal udah masuk ke tengah-tengah bertemu dengan FDW juga. Ada serangan-serangan cantik juga pastinya coba untuk menyapa FDW dengan tembakannya. Di mana Imba JR baru bergerak. Gua gak tahu nih kenapa. Kejadiannya kenapa Imba JR baru bergerak masuk ke arah kapal kali ini. Broken ship ya kalau misalkan bisa gue bilang juga. Mereka dia bakal coba untuk naik ke atas sebagai vision juga dari Aura Imba JR. Seharusnya senjata jarak jauh, dan ternyata ada juga nih Randa yang sudah bersiap-siap di posisi yang gue bilang cukup enak banget pastinya, tapi berbahaya. Kayak riskan lah. Iya benar banget. Dimana kita tahu bersama-sama dimana kalah itu ada Santa Karina dengan kapal yang terbelah menjadi 2 dan satu posisinya itu tinggi banget. Itu di sini tuh riskan banget jatuh dari kapal, dan tentunya juga dari arah kanan dan kiri ada sungai yang sepertinya bakal menjadi trouble kalau misalnya kita turun akan kayak memperlambat langkahnya gitu. Tapi kita lihat di sini orang Nimbus sudah melakukan tembakan open fire aja, di mana Imba JR juga menyusul open fire aja, masih belum bertemu satu sama lain. OG Ikia Frontal harus coba menaikkan seorang Imba JR yang sudah menerima damage begitu banyak. Ada FDW menjadi target dari seorang OG Ikia Frontal, tapi kali ini coba untuk menangkap mangsa, dimana seorang Imba dan juga nih bos cukup kesulitan, dan itu dia langsung dipulangkan oleh JLB. Mana Imba JR langsung yang follow up ke cover, dimana ada OG dari sisi lainnya coba untuk menghalangi FDW untuk masuk ke arah tim Gluo yang lainnya. Bergerak masuk, JLB berhasil mendapatkan nih bos, dan Brazil pun pun berhasil di knockdown. Masih ada OG bakal turun ke bawah, tapi ternyata itu air bakal di jump shot. Ternyata tinggal Imba JR sendirian. Ada serangan balasan dari belakang, dimana Aura Imba JR pun berhasil dipulangkan 3-1 kali ini. Apakah ini menjadi akhir untuk Magic Cube? Karena tinggal 1 nyawa lagi kesempatan mereka. Benar banget, dan Gluo akhirnya punya kesempatan lebih mumpuni untuk mendapatkan poin keduanya di sini. Ya, di sini nih Gluo tinggal punya 1 kemenangan lagi, dimana Magic Cube agak-agak susah aja kali untuk ngangkat 2 poin dari Magic Cube. Iya, tapi bukan menjadi hal yang mustahil pastinya untuk tim Magic Cube juga, karena mereka punya Magic, mereka punya Cube, mereka punya kotak dan juga punya magis. Iya, ya. Itu adalah sesuatu yang kalian inginkan Magic Cube gitu ya, dengan logonya juga Magic Cube lawan Gluo. Tapi ternyata kalau misalkan mau perang-perangan, Gluo lebih kuat dibanding Magic Cube karena skin gak nambah status. Iya kan? Iya, benar banget sih. Benar ya kan? Iya. Karena senjata lagi pun itu tuh no gun skin stats ya. Misalkan kalian gitu udah mau ikut turnamen, itu sekarang kebanyakan turnamen besar itu udah nggak pakai no gun skin stats. Jadi kalau misalkan status dari senjata itu mungkin buat di ranked, turnamen mungkin 12 slot masih pakai skin gitu. Masih oke. Masih cukup tapi ya kita lihat aja apa yang bakal terjadi. Apakah Magic Cube akan mengeluarkan magicnya atau tidak di sini. Yohe, dan lihat di sini Gluo sudah mulai. Oh, Imba JR tuh malah dijatuhkan pertama kali. Tapi masih ada seorang OG juga yang dimana nggak mau nge-revive kali ini, bakal maju ke depan aja. Ada Gluo cukup baik dari seorang OG, udah mulai mengamuk kali ini. Bakal ke depan, gak ada yang masuk tembakan, dan 3 orang langsung aja follow up. Ada granat juga udah dilontarkan. Gluo cukup baik dari seorang OG, dan ternyata keputusan dia untuk maju ke depan membuat Imba harus
pulang lebih dulu. Betul Ada tembakan lagi dari Oji, udah dimasukin aja ke dalam rumah. Kali ini Oji mendapatkan korban. Assalamualaikum bang, bakal dimajuin dua orang sekaligus. Yap. Di mana Oji berhasil menangkan satu, tapi ternyata ada cover yang cukup baik dari Deandra dengan shotgunnya. Berhasil ngepulangin Oji. Tinggal dua orang, Duta Brazil dan juga Orani Boss. Bakal coba untuk dicari oleh GLB, FDW dan juga Deandra. FDW harus kena knockdown dari zona. Benar banget. Dan kini tersisa 2 pemain lagi daripada Magic Cube, dimana satu senjatanya ada glue yang sudah dipasang. Seranda dari belakang ada tembakan juga langsung aware glow langsung dipasang gitu aja. Daripada JLB bakal coba bergerak masuk ke arah zona. Karena zona udah makin bergerak menipis mengecil. Kali ini bakal bertemu dengan Nibos. Seranda juga bakal coba berputar dulu. Ada jump shot dari belakang MP5-nya berhasil melakukan korban. Dimana JLB berhasil di knockdown gitu ya. Tinggal Duta Brazil dan juga Nibos bakal menyerang satu orang pemain. Dan ternyata masih bisa diamankan oleh Magic Cube. Wow, dia Magic Cube mengeluarin magicnya nih. Waduh, langsung aja shopping dulu. Ya 2400. Kita lihat di mana DOG Akavanta juga udah belum beli shotgun. Aduh, gua keinget game pertama tadi ya. Dimana udah 3 sama, tiba-tiba dibalikin lagi. Iya. Tapi emang karena posisinya gak enak sih di mil. Kalau misalkan lu di bawah, di atas tinggal spam granat aja. Itu tadi makanya 2 orang kena granat ya kan? Iya, benar langsung. Langsung. Ya Iya. dan di sini Gue juga mau sih di spam granat sih. Maksud gue sama tim granat. Bukan granat beneran tapi tim granat. Gak apa-apa kalau di spam sama gituan gak apa-apa. semuanya. Gak apa-apa semuanya. Lempar gitu. Kayak dengan sukarela menerima. Tapi ternyata tanpa kita sadari FDW berhasil mendapatkan seorang Aurani Boss. Aurani Boss, tapi ternyata langsung aja dipulangin, langsung di knockdown. Bang coba terselamatkan seorang OG EK frontal. Imba juga berhasil knockdown. Tinggal 2 orang tersisa. Duta Brazil pun melakukan open fire dengan shotgunnya, tapi setengah darah sudah hilang. Di mana seorang Duta Brazil bakal coba untuk berlari dulu, coba untuk regroup dengan seorang frontal OG. Tapi kita lihat Duta Brazil bakal menjadi incaran terakhir dari tim Glue Wall. Kita lihat bakal tembakan lagi dan ternyata 4-2 dan kemenangan dimiliki oleh tim Glue Wall. So, Glue Wall masuk ke final match dan bakal bertemu dengan tim dari Monster Truck. Oke, Oke. mantul.